Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sadiah dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pembunuhan untuk fikih kelas 11. Pengertian pembunuhan, kata qatala berasal dari kata qatla, yaktulu, qatlan, yang mempunyai arti membunuh, yaitu melenyapkan nyawa. Sedangkan menurut arti istilah pembunuhan adalah pembunuhan yang mengakibatkan lenyapnya nyawa seseorang baik sengaja, seperti disengaja, maupun tidak disengaja. Hukum dan dasar hukum pembunuhan. Hukum melakukan pembunuhan adalah haram dan termasuk dosa besar. Pertama kali perbuatan pembunuhan ini muncul adalah dilakukan oleh putra Nabi Adam alaihissalam yang bernama Qabil membunuh adiknya yang bernama Habil. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 33 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar, dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Ayat di atas telah jelas bahwa perbuatan membunuh dengan sengaja adalah dilarang oleh Allah kecuali melakukan perbuatan yang dibenarkan oleh syara, seperti qisas, membunuh orang murtad, hukuman rajam, dan bagi wali yang dibunuh dengan sengaja oleh Allah, diberi kekuasaan untuk menuntut qisas dan memaafkan. Macam-macam pembunuhan ada 3. Pertama, pembunuhan disengaja atau direncanakan adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau direncanakan dengan alat yang lazim, bisa digunakan untuk membunuh atau dengan cara-cara yang bisa dilakukan. Contohnya, sengaja membunuh dengan api, bom, mencekik, membunuh dengan senjata tajam atau golok, pedang, menginjak-injak, mencekam, atau membiarkan orang tanpa diberi makan. Yang kedua, pembunuhan seperti disengaja adalah pembunuhan yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa ada niatan membunuh dengan alat yang tidak lazim bisa membunuh. Contohnya, seseorang memukul temannya dengan buku kemudian mengakibatkan kematian dan lain-lain. Pembunuhan tidak disengaja atau tersalah adalah perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang karena salah perbuatan, salah dalam maksud atau kelalaian. Contohnya, pemburu yang membidikkan senapnya kepada binatang, akan tetapi targetnya meleset dan mengenai seseorang hingga meninggal. Kesalahan itu termasuk kesalahan dalam perbuatan. Hukuman bagi pelaku pembunuhan juga ada 3. Pertama, pembunuhan sengaja atau direncanakan oleh pembunuhan melakukan dengan sengaja, maka hukumannya adalah qisas. Adapun yang melakukan adalah hakim. Tidak boleh main hakim. Jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka hukumannya adalah membayar diyat mughaladah atau denda berat yang diambilkan dari harta pembunuhan dan dibayarkan secara tunai. Selain itu, pembunuh juga harus menunaikan kafarat. Yang kedua, pembunuhan secara disengaja. Jika pembunuhan dilakukan seperti sengaja, maka hukumannya adalah tidak diqisas, akan tetapi dihukum dengan membayar diyat mughaladah
atau denda berat yang diambilkan dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban. Setiap tahunnya sepertiga. Selain itu, pembunuh juga harus melaksanakan kafarat. Yang ketiga, pembunuhan tidak disengaja atau tersalah. Jika pembunuhan dengan tidak dikisos, akan tetapi pembunuhannya dikenakan diat mukhafafah yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga. Selain itu, pembunuh juga melaksanakan kafarat. Selanjutnya, pembunuhan oleh massa. Pembunuhan oleh massa adalah pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang lebih dari satu terhadap seseorang, maka semua yang terlibat dalam pembunuhan tersebut harus dikisos. Berdasarkan apa yang telah pernah dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. An Sa'id bin Musayyib anna Umar radhiyallahu anhu qatala khamsatan awsiyatan qatalu rajulan ghilatan bimawdi'in khalin wa qala law tama'ala alaihi ahlu san'a laqataltuhum bihi jami'a rawahu Syafi'i. Artinya, dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar radhiyallahu an telah menghukum pembunuh 5 atau 6 orang yang telah membunuh seseorang laki-laki secara zalim atau dengan ditipu di tempat sunyi. Kemudian ia katakan seandainya semua penduduk Sun'a secara bersama-sama membunuhnya, niscaya akan aku bunuh semuanya. Diriwayatkan oleh As-Syafi'i. Hukum dilarang melakukan pembunuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menegaskan bahwa manusia dilarang melakukan pembunuhan kecuali yang dibenarkan. Adapun hikmah dilarangnya melakukan pembunuhan adalah sebagai berikut. Pertama, terpelihara hak-hak manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Yang ketiga, manusia tidak berbuat semena-mena terhadap harga diri manusia. Yang keempat, terciptanya kehidupan yang aman dan tentram dalam masyarakat. Yang kelima, terjaminnya kelangsungan hidup dan terjaganya keselamatan jiwa manusia. Yang keenam, manusia akan menempatkan manusia yang lain dalam kedudukan yang tinggi, baik di hadapan manusia maupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas penjelasan dari kami. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.